Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Mawaqitus Shalat Sahih Bukhari dari tentang waktu-waktu salat. Di antaranya kita masuk pada pembahasan bab ke-23 dari kitab Mawaqitus Shalat, bab ma yukrahu minan naum qabla al-isya, yaitu dibencinya tidur sebelum salat isya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Khalid Al-Hadza an Abil Minhal an Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Rasulullah sallam benci tidur sebelum isya dan Rasulullah sallam benci ngobrol setelah isya, ya. Di sini ada dua hal yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibenci. Yang pertama adalah tidur sebelum isya. Yang kedua adalah ngobrol setelah isya. Adapun dibencinya tidur sebelum isya, ilahnya sebabnya, ilah maksudnya sebabnya, ya. Sebabnya adalah agar tidak terluput salat isya, terluput salat isya. Karena mereka, para sahabat dahulu, mereka bekerja di siang hari. Kerja ketika sudah tiba maghrib, mereka salat maghrib dan saatnya mereka ngantuk, ya. Saatnya mereka ngantuk. Nah, kalau mereka tidur sebelum isya, khawatirnya nanti isyanya kebablasan sampai lewat waktunya. Ini yang dikhawatirkan, ya. Jadi ilahnya dijelaskan oleh para ulama ini. Di antara juga ditinjau dari kesehatan. Ada yang mengatakan tidur sebelum isya, kalau bangun rasanya berbeda, kurang sehat, karena belum waktunya. Kalau waktu tidur artinya setelah isya baru waktu tidur. Adapun sebelum isya setelah maghrib, maka bukan waktu tidur yang pas. Tapi intinya ini ilahnya adalah agar tidak terluput salat isya. Sehingga jika seorang tidur namun dia bisa bangun untuk salat isya, maka ini tidak mengapa, nanti akan datang sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau terkadang tidur sebelum isya karena ada yang membangunkan beliau. Ya. Yang kedua yang dibenci adalah ngobrol setelah isya. Ilahnya kata para ulama, ya. Sebabnya adalah agar bisa bangun malam untuk salat malam. Makanya dimakruhkan ngobrol setelah isya, atau agar tidak luput dari salat subuh. Ya, karena kalau seorang sudah ngobrol kemudian kebablasan sampai malam sekali, kemungkinan besar dia tidak bisa salat malam. Bukan cuma itu, terkadang dia bukan cuma tidak bisa salat malam, tetapi dia tidak bisa salat subuh. Dan ini yang dinaskan oleh para ulama, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, qila al-hikmah fihi li alla yakuna sababan fi tarki qiyamil lail. Ya, karena dikhawatirkan orang kalau ngobrol lewat isya, setelah isya, dia tidak bisa bangun salat malam. Menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap salat malam sampai dibenci ngobrol setelah malam, ya. Au lil istighraq fil hadits thumma yastaghriqu fin naum fayakhruju waqtu subhi, atau juga bisa jadi dibenci karena dia ngobrol kelamaan, akhirnya tidur larut malam, akhirnya tidurnya kebanyakan, akhirnya tidak sempat salat subuh, ya. Ini di antara dua hal yang disebut oleh Ibnu Hajar, dua sebab kenapa dilarang orang ngobrol setelah isya. Namun ini diperbolehkan, ini dikecualikan jika ada maslahat. Jika ada maslahat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Sahih Bukhari, ada maslahat, ya.
Karena praktek sebagian salaf seperti itu. Di antaranya misalnya seperti misalnya karena menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebagaimana praktek Abu Hurairah. Praktek Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau begadang untuk ilmu sehingga dia mengatakan ausani khalili bi thalath, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mewasiatkan aku dengan 3 perkara, di antaranya al-witru qabla an-naum, ya, witir sebelum tidur. Kenapa Abu Hurairah suka begadang? Sehingga dia salat malamnya dimajukan dan dia salat witir sebelum tidur. Karena kalau dia sudah tidur dia mungkin bangun setelah salat subuh. Ya, ini ya, ada kemaslahatan. Di antara kemaslahatannya adalah menuntut ilmu. Mungkin namanya ilmu dituntut, kalau dipotong kemudian disambung lagi agak sulit. Maka dikejar ilmu tersebut, waktunya tidur sebelum tidur salat witir atau salat malam baru kemudian tidur, tidak jadi masalah. Jadi kalau begadang karena ada maslahat, ya tidak jadi masalah. Ya. Jadi begadang, sahar, bahasa Arabnya begadang, dikecualikan jika ada maslahat. Contohnya juga ngobrol dengan istri. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bitu inda khalati Maimunata, aku nginap di rumah bibiku Maimunah, fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Rasulullah SAW ngobrol dengan Maimunah sallallahu alaihi wasallam, ngobrol dengan istrinya Maimunah, kemudian baru tidur radhiyallahu taala anha, lalu tidur. Menunjukkan bahwasanya ngobrol dengan istri adalah suatu perkara maslahat. Ya, sampai disebutkan dalam bab samar fil ilm, ya, dalam sebagian kitab dalam Sahih Bukhari, samar fil ilm, yaitu ngobrol tentang ilmu. Padahal hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di antaranya tentang obrolan Rasulullah SAW dengan Maimunah. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil faedah bahwasanya ngobrol dengan istri itu dapat pahala sebagaimana seorang nuntut ilmu. Kalau kita setelah Isya ada pengajian seperti sekarang ini kan dapat pahala. Demikian juga ngobrol dengan istri juga dapat pahala seperti nuntut ilmu. Ya, maka ini peringatan bagi para laki untuk sempatkan waktu ngobrol dengan istri sebelum tidur. Tapi juga jangan panjang-panjang, ya, karena ada maslahat ngobrol dengan istri dan ada juga maslahat hak Allah untuk kita bangun malam, salat malam, hak istri kita tunaikan dan hak Allah juga kita tunaikan. Tapi ngobrol dengan istri diperbolehkan begadang kalau ada kemaslahatan ngobrol dengan istri. Di antara juga misalnya ada rapat, ya. Misalnya ya, ada rapat untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini tidak mengapa, ya, pertemuan misalnya para dai misalnya atau para masyayikh atau untuk kemaslahatan. Intinya tapi semua tentu ditakar jangan sampai hak Allah kemudian terlupakan, ya. Jangan sampai hak Allah terlupakan. Demikian juga Syekh Utsaimin menambah di antaranya jika ada tamu, ngobrol dengan tamu. Terkadang tamu datang di malam hari, ya, tapi tadi ada waktunya, ya. Pada Isya langsung kita layani tamu karena tamu punya hak untuk dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tamunya. Kalau ada tamu dia punya hak untuk kita ngajak ngobrol. Tapi tentunya kita kasih waktu, tidak ada masalah. Misalnya kita ngobrol-ngobrol sudah 9:30, kita bilang, kita tunjukkan, kita sudah lelah, kita tunjukkan mata ngantuk kita. Ya. Kalau tamu tidak paham-paham, kita bilang, aduh mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan lagi. Saya lelah, ya, saya khawatir nggak bisa bangun subuh, ya, misalnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi lain hari. Tidak apa-apa. Kita terkadang jangan sampai terus pekewu, akhirnya hak Allah tertinggal. Ya. Kita jangan sampai berlebihan dalam satu porsi, kemudian menumbalkan porsi yang lain. Tamu punya porsi untuk kita muliakan, kita jamu, kita ngobrol. Tapi kalau sudah berlebihan, ya nggak boleh juga. Khawatir subuh terlewatkan atau sholat malam terlewatkan. Ini
terkait dengan hadis yang pertama, wa kana yakrahu an-nauma qabla al-isya, Rasulullah sallam benci tidur sebelum isya, dan wal haditsa ba'da Rasulullah sallam benci juga ngobrol setelah isya. Baik, hadis berikutnya bab an-naum qabla al-isya liman ghulib, tentang tidur setelah isya bagi orang yang tertidur, bagaimana hukumnya? Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Ayyub bin Sulaiman qala haddatsani Abu Bakar an Sulaiman qala haddatsana Salih ibn Kaisan qala akhbarani Ibnu Shihab Az-Zuhri an Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya, Rasulullah SAW menunda salat isya, dimalamkan, lebih larut malam lagi. Hatta nadahu Umar, sampai Umar memanggil Nabi dengan suara yang agak tinggi, as-salat, salat ya Rasulullah. Waktunya salat ya Rasulullah. Naman nisa wa sibyan, para wanita sudah pada tidur dan anak-anak sudah pada ketiduran. Fa kharaja, maka Rasulullah SAW keluar dari rumah untuk iqamat salat. Faqala ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghairukum, sungguhnya tidak ada yang menunggu waktu salat isya dilaksanakan selain kalian di atas muka bumi ini. Qala wala yusalla yauma idzin illa bil Madinah, karena waktu itu salat isya tidak ada dikerjakan secara berjamaah kecuali di Madinah. Karena kita tahu kewajiban salat ada, itu kewajiban salat pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Salat 5 waktu, tapi salat tersebut tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah karena kaum muslimin di kota Mekah diintimidasi. Yang mendominasi adalah kaum musyrikin Arab. Setelah Nabi pindah ke kota Madinah, baru para sahabat bisa melaksanakan praktek salat secara berjamaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yantadhiru ahadun min ahli al-ardi ghairukum." Tidak ada di atas muka bumi ini yang sedang menunggu salat isya kecuali kalian. Karena di Mekah mungkin ada sebagian orang mustad'afin yang tidak mampu untuk berhijrah, tapi mereka salat sir diam-diam, salat sendiri-sendiri diam-diam. Yang berjamaah sambil menunggu salat isya cuma kalian, dan ini menunjukkan keutamaan menantikan pelaksanaan salat isya. Wa kanu yusalluna fima baina an yaghiba syafaqu ila thuluthil lail awal. Rasulullah SAW salat biasanya adalah setelah hilang mega merah di langit sampai masuk sepertiga malam yang pertama, ya, sampai sepertiga malam yang pertama berakhir, ya. Ini dalil bahwasanya ada sebagian anak-anak dan lelaki yang ketiduran, ya, para wanita, terutama para wanita, anak-anak ketiduran, ya. Mereka bukan sengaja tidur tapi ketiduran. Allah alam zahirnya mereka sudah di masjid dan mereka menunggu salat dan mereka tidak kuasa, dan mereka ketiduran. Karena begitu ditundanya salat tersebut, dan ini tidak jadi masalah. Mereka tidak sengaja untuk tidur tapi ketiduran. Yang kedua, mereka akan dibangunkan. Mereka akan dibangunkan karena mereka posisinya di masjid sehingga dibangunkan untuk salat, ya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud, kata Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Mahmud qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarani Ibnu Jurayj qala akhbarani Nafi' qala haddatsana Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan fa akharaha. Rasulullah SAW suatu hari tersibukkan dari salat isya, sibuk sehingga salat isya ditunda suatu malam. Fa akharaha, Rasulullah tunda, agak cukup lama tundanya. Hatta raqadna fil masjid, sampai kami ketiduran di masjid padahal salat isya belum dilaksanakan. Ini dalil bahwasanya boleh tidur sebelum isya. Tadi kita dikatakan dalam hadis wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah tidak suka tidur sebelum salat isya, tapi para sahabat ketiduran. Ya, mereka nunggu kelamaan, mereka ketiduran. Tsumma staiqadna, kemudian kami terjaga, Rasulullah belum salat isya lagi. Tsumma raqadna, kami tidur lagi. Tsumma staiqadna, kemudian kami bangun, belum salat isya lagi. Tsumma kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keluar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Laisa ahadun min ahli al-ardi yantazir salata ghairukum." Tidak ada di atas muka bumi ini yang sedang menanti melaksanakan salat isya selain kalian. Jadi mereka tidur bangun, mereka tidur bangun. Wa kana Ibnu Umar la yubali aqaddamaha am akharaha. Ibnu Umar tidak peduli apakah
salat Isya dimajukan atau diakhirkan, idza kana la yakhsha an yaghlibahu an-naumu an waqtiha. Yang penting dia tidak khawatir untuk ketiduran sehingga tidak salat Isya. Dia mau tidur enggak ada masalah. Yang penting ada yang bangunkan. Wa kana yarkudu qablaha. Dan Ibnu Umar tidur sebelum salat Isya. Ya karena tertunda tapi ada yang bangunkan enggak ada masalah. Karena kita katakan tadi illah dibencinya untuk tidur sebelum Isya karena dikhawatirkan ketiduran. Nah, kalau orang sudah tahu dia tidak bangun tidur, dia ada alarm, ada yang bangunkan, tidak mengapa, boleh sudah sangat ngantuk, dia tidur, entah dari sisi kesehatan ya, saya tidak tahu, tapi intinya syariat memandang yang penting kamu salat Isya dan sampai ketiduran. Ya, kalau seorang tidak kuat dia ketiduran, maka tidak jadi masalah, yang penting ada yang bangunkan. Di antaranya yang praktiknya adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang berikutnya, qala Ibnu Jurayj qultu li Atha wa qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul. Ya, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "A'tama Rasulullah SAW lailatan bil isya hatta raqada an-nas wastaiqadhu wa raqadu wastaiqadhu." Suatu hari Rasulullah SAW menunda salat Isya sampai kemalaman. Ya, sampai orang-orang pada tidur kemudian mereka bangun. Wa raqadu, tidur lagi, wastaiqadhu dan bangun lagi. Sudah saking lamanya ini terjadi suatu malam, bukan tiap malam, pernah kejadian seperti ini, sudah tidur bangun Rasulullah belum keluar. Faqama Umar bin Khattab wa qala as-salat. Maka Umar berkata, salat. Qala Atha, qala Ibnu Abbas. Atha berkata, lalu Ibnu Abbas menyampaikan hadis tersebut, fa kharaja Nabiyullah, maka keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzuru ilaihi al-an, yaqturu ra'sahu ma'an wadi'an yadahu ala ra'sihi. Seakan-akan aku masih ingat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sambil rambutnya masih meneteskan air. Rambutnya meneteskan air. Wadi'an yadahu ala ra'si. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas kepala Nabi. Nabi meletakkan tangannya di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakadha." Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk salat Isya di waktu seperti ini, waktu yang sangat larut. Tathbattu ata'an, maka aku bertanya kepada Atha, ya. Kata Ibnu Jurayj, aku bertanya kepada Atha tentang makna Rasulullah keluar sambil meletakkan tangannya di kepalanya. Kaifa wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi yadahu kama anba'ahu Ibnu Abbas. Bagaimana sih Nabi meletakkan tangannya ketika keluar dari rumahnya sambil rambutnya masih basah? Maka Atha mempraktekkan, fabaddada li Atha'un baina asabihi syai'an min tabdid. Maka Atha pun praktekkan, dia melebarkan sedikit tangannya, dibuka sedikit, jadi tidak gini tapi dibuka sedikit. Summa wada'a atrafa asabihi ala qarni ra's, kemudian letakkan di ujung kepala seperti ini. Ya. Summa dhammaha yamurruha, kemudian dia tekankan di kepalanya, yamurruha kadzalik ala ra'si, kemudian diputarkan di tangannya di kepalanya, hatta massat ibhamu tarfal udhun, ya, sampai jarinya ini mengenai ujung telinga. Mimma yalil wajh, yaitu bagian yang ke arah wajah, ala sudq, yang ada di sini, di sudut ini namanya sudut dalam bahasa Arab. Wa nahyatil lihya, dan di pinggiran jenggot. La yuqassir wa la yabtishu illa kadzalik, tidak segera dan juga tidak lambat. Maksudnya Nabi ka hayati asir, saya itu Rasulullah SAW seakan-akan memeras air yang masih di kepalanya itu agar dijatuh airnya, Rasulullah gini kemudian ke belakang, seakan-akan supaya airnya berjatuhan ke bawah ya, karena masih dalam kondisi basah. Qala kemudian Rasulullah berkata, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, la amartum an yusalli hakadha, kalau bukan tidak memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan umatku untuk salat di waktu ini. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, ini hadis cukup panjang. Intinya Rasulullah SAW satu hari menunda salat Isya, ya. Karena Rasulullah SAW senang kalau salat Isya ditunda. Tapi Rasulullah tidak perintahkan, karena kalau Rasulullah SAW perintahkan akan jadi wajib. Kalau jadi wajib akan beratkan umatnya, sehingga lafal Nabi, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hakadha. Kalau tidak memberatkan umatku, akan perintahkan mereka salat Isya di waktu ini. Tapi Rasulullah takut kalau Rasulullah perintahkan, maka akan jadi berat. Berarti hukum asal dalam perintah adalah wajib. Ini dijadikan oleh usuliyun, para ahli usul, bahwasanya al-aslu fil amr lil wujub. Bahwasanya asal dari perintah adalah wajib. Karena kalau Rasulullah perintah tapi tidak wajib, tentu tidak memberatkan. Tapi Rasulullah mengatakan, seandainya saya perintahkan umatku salat di waktu ini, maka mereka akan kesulitan. Kenapa mereka kesulitan? Karena perintah Nabi adalah wajib. Sehingga kaidah dalam usul fikih,
Al-asal fil amri lil wujub atau lil ijab. Bahwasanya asal dalam perintah adalah untuk kewajiban. Kalau ada perintah dari Nabi, kita bilang hukumnya asal adalah wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau dari wajib menjadi mubah. Tapi hukum asal perintah Nabi SAW adalah wajib. Kalau Rasulullah perintah ini, Rasulullah perintah itu, kita bilang hukum asal adalah wajib. Namanya orang perintah, asalnya harus dilaksanakan. Namun bisa berubah menjadi sunnah jika ternyata ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ini dibahas dalam usul fikih. Di antara dalil bahwasanya asal dalam perintah adalah wajib adalah hadis ini. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda amartum bisolati hakata. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka salat di waktu ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan para sahabat tidur kemudian bangun, tidur bangun ya. Rasulullah SAW tidak mengingkari mereka tidur sebelum Isya. Ini dalil bahwasanya boleh tidur sebelum Isya kalau memang akan terjaga untuk salat Isya, karena ilahnya dibenci tidur sebelum Isya karena takut ketinggalan salat Isya. Tapi kalau ternyata sudah hadir di masjid, tidur, kemudian bangun, tidur, bangun, Rasulullah tidak mengingkari. Berarti boleh-boleh saja seorang tidur sebelum Isya kalau memang sisanya kelamaan dan dia sudah sangat letih. Yang penting dia pesan seorang lain untuk bangunkan dia. Dia pesan orang tolong bangunkan saya kalau iqamat ya. Apakah para sahabat wudu setelah mereka tidur bangun? Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Karena sahabat tidur ya, raqatna tsumma staiqatna, kami tidur kami bangun, seakan-akan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Tapi ini sudah dibahas oleh para ulama, telah datang dalil bahwasanya tidur bisa membatalkan wudu ya. Bahwasanya tidur adalah pengikat dubur. Barang siapa yang tidur maka ikatannya lepas. Sehingga kalau dia buang angin dia tidak sadar ya. Kata para ulama, kecuali kalau tidurnya dalam kondisi duduk atau tidurnya cuma tidur belum pulas, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun kalau sudah tidur pulas, kemudian terlentang, kemudian mimpi sana kemari, ya sudah itu batal. Ya, namun dalam hadis tidak disebutkan kami berwudu, mungkin karena sudah jelas pembahasannya tidak perlu dibahas. Taib, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam kondisi rambut basah, zahirnya beliau mandi karena berhubungan, karena jima dengan istrinya ya. Kemudian beliau keluar dalam kondisi basah. Jadi tidak jadi masalah, karena hukumnya boleh. Ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Rasulullah sambil menunggu salat Isya, beliau kemudian menggauli istrinya, kemudian beliau mandi, kemudian beliau keluar untuk salat Isya, karena sunnahnya adalah mengakhirkan salat Isya ya. Dan tadi ketika ditanya oleh Ibnu Jurayj tentang cara Nabi memeras rambutnya, dipraktekkan. Ini menunjukkan bagaimana mereka perhatian terhadap sunnah Nabi, sampai gerak-gerik Nabi ditanyakan ya. Karena ketika Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah keluar sambil rambutnya basah, sambil dia meletakkan tangan di kepalanya. Tangan masih letakkan gimana? Apa keluarnya begini? Enggak, ternyata Rasulullah meletakkan tangannya sambil memeras rambutnya agar airnya berjatuhan ya, agar airnya berjatuhan. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya tentang babu waqtil isya ila nisfil lail ya. Imam Bukhari membuat bab ini penting, ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ila nisfil lail. Bab tentang waktu salat Isya hingga tengah malam. Nah, tengah malam itu kapan? Tengah malam itu artinya waktu antara awal malam ya. Durasi awal malam yaitu awal malam terbenam matahari. Akhir malam yaitu terbit fajar. Tengah malam adalah di tengah dari durasi dua waktu tersebut. Ya. Tengah malam adalah durasi di antara dua waktu tersebut dibagi dua.
dua waktu tersebut bagi dua. Lalu bagi dua. Contoh misalnya terbenam matahari jam 6 misalnya. Terbenam matahari jam 6, terbit fajar jam 6. Ini mungkin misalnya musim apa? Musim dingin. Musim dingin sebagai tempat malamnya panjang, bisa jadi malam 12 jam. Tengah malam jam 12 selesai. Itu mudah. Ya misalnya terbenam matahari jam 6 malam, maghrib, azan subuh jam 6 subuh. Sudah berarti 12 jam. Tengah malam kapan? Jam 12. Tapi kenyataannya kita tidak pernah begitu di Indonesia. Kita di Khatulistiwa selalu malam tidak sampai 12 jam. Ya, terbenam matahari sekarang contohnya kita di Jakarta sekitar jam berapa Jakarta? Lupa kita di Jogja sekarang. Misalnya di Jogja maghrib jam berapa tadi? Jam 6:03 Bantul sebentar. Ya, misalnya sini maghrib jam 6 lewat 6 atau ya kemudian subuh jam 4 lewat 6 ya. Sekitar 4 lewat 7, 4 lewat 6. Jadi antara jam 6 sampai jam 4 berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ternyata cuma 10 jam. Durasi antara terbenam matahari sampai terbit fajar adalah 10 jam. Berarti tengah-tengahnya berapa? Berarti adalah 5 jam ya. Gampangannya sekarang kebetulan di Jogja lagi pas nih. Misalnya kita daerah Jogja, sederhana untuk hitungnya Jogja. Jogja apa Jogja? Sama aja. Yogyakarta. Terbenam pukul 18.06. Kemudian terbit fajar ternyata pukul 04.07 ya. Jadi kira-kira 10 jam. Berarti tengah malam. Jika demikian tengah malam adalah jam 18.06 tambah 5 jam karena 10 bagi 2 5 jam. Jadi sama dengan jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tengah malamnya jam 11 lewat 06 PM ya. 11 lewat 06 PM. Ini tengah malam di Yogyakarta. Nah, menurut pendapat sebagian ulama bahwasanya waktu Isya berakhir jam segitu. Tidak boleh seorang sholat Isya setelah itu. Ternyata masalah waktu Isya sampai kapan ada khilaf. Khilaf tentang Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya sholat Isya sampai tengah malam. Khilaf tentang akhir waktu Isya. Akhir waktu Isya. Baik. Ada 3 pendapat secara umum. Ada yang mengatakan bahwa waktu Isya sampai subuh. Sampai sebelum menjelang azan subuh. Artinya sampai azan subuh. Kalau sudah subuh, waktu subuh berarti menjelang azan subuh. Terbit fajar. Ini mayoritas ulama. Di antaranya mazhab Syafi'iyah. Dari mereka, yaitu sabda Nabi SAW, laisat tafrid man nama an salatin, bukanlah orang yang namanya lalai, orang ketiduran. Innamat tafrid ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Kata Nabi, innamat tafrid, yang namanya lalai itu, kata Nabi dalam hadis, yang namanya lalai man innamat tafrid, bagi orang yang tidak salat ala man lam yusalli, orang yang sengaja tidak salat hingga tiba waktu salat berikutnya. Waktu salat berikutnya. Nah, kata mereka ini hadis sahih ya. Dalam sahih Muslim ya. Innamat tafrid ala man lam yusalli hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Namanya orang lalai itu orang yang tidak sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Sisi pendalilan berarti waktu sholat itu bersambung. Sisi pendalilan berarti waktu sholat bersambung dengan waktu berikutnya. Waktu sholat
yang satu dengan yang lainnya bersambung. Lainnya bersambung. Lainnya bersambung. Kata mereka kecuali waktu zuhur, subuh dengan zuhur jelas berpisah, ada jeda. Kecuali kata mereka subuh dan zuhur ada jedanya. Ada jedanya. Adapun yang lainnya dari maghrib sampai dari zuhur sampai asar nyambung, langsung lanjut ke asar, asar sampai maghrib, lanjut lagi, maghrib sampai isya, lanjut lagi, isya sampai subuh lanjut. Yang pisah cuma waktu subuh sama zuhur ada jedanya, dari sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari dari tengah langit. Ini pendapat jumhur ulama di antaranya mazhab Syafi'i, sehingga mereka mengatakan bahwasanya waktu salat isya bersambung sampai waktu subuh. Pendapat yang kedua, pendapat minoritas di antaranya Imam Bukhari, bahwasanya akhir waktu salat isya itu sampai tengah malam, nisfil lail. Dan ini dalilnya banyak, di antaranya hadis Jibril alaihissalam ketika dia datang menjelaskan tentang waktu salat, hari pertama, hari kedua. Kemudian kata Jibril, baina hadainil waqtun, di antara dua waktu ini ada waktu salat. Hari pertama Jibril salat isya ketika awal mega merah hilang dari langit, dan hari kedua Jibril salat isya ketika tengah malam. Menunjukkan bahwasanya akhir waktu salat isya adalah tengah malam. Kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As juga, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata, waktu isya ila nisfil lail, waktu salat isya sampai tengah malam. Hadisnya jelas. Hadis Jibril. Hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW, waktu isya ila nisfil lail. Salat isya sampai tengah malam. Jelas. Dalilnya tegas sabda Nabi SAW. Ya. Konsekuensinya, siapa yang sholat di atas jam 12, misalnya seperti di Jogja kan 11:06 terakhir. Siapa yang sholat di atas jam 1 malam, misalnya jam 1 malam, sholat isya berarti dia qadha. Sholatnya bukan sholat ada. Ya, dan dia dosa, sengaja, ya jadi melazimkan, ya, jika sholat isya, jika sholat isya sengaja jam 1 malam, maka berdosa karena sholat di luar waktu, dan sholatnya qadha bukan ada, sholatnya qadha, ya, bukan ada itu pada waktunya, ya. Baik. Adapun yang mendapat ini tetap sah, ya. Kalau ini sholat jam 1, sholat isya jam 1 tetap sah. Sholat isya jam 1 tetap sah. Tapi pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya, ya, sholat isya sampai tengah malam itu waktu pilihan. Adapun jika lewat, maka itu waktu darurat. Pendapat yang kedua ini pendapat satu, pendapat kedua, pendapat ketiga. Pendapat kedua ini mirip dengan pendapat pertama, ini mirip dengan pendapat pertama, hampir mirip. Ya, artinya waktu sampai azan subuh. Ini menjadi perselisihan semakin matang di selain ini. Ya. Jika seorang wanita misalnya dia bersih haid pada jam 1 malam, ini jadi masalah. Tinggal di Jogja, kita tahu tengah malam jam 11:06. Ternyata ada seorang wanita bersih dari haid jam 1 malam. Nah, apakah dia wajib untuk sholat isya atau tidak? Bagi yang berpendapat bahwasanya waktu isya sampai terbit fajar, maka wajib, karena dia masih terkena kewajiban isya, karena waktu isya masih panjang. Ya. Tapi bagi orang yang berpendapat, dan di antara Imam Bukhari, bahwasanya waktu sholat isya cuma sampai tengah malam, tidak wajib sholat isya. Kenapa? Karena sudah lewat waktu sholat isya.
Sama seperti seorang bersih haid jam 10 pagi, ya sudah, dia enggak wajib salat subuh, waktu itu lewat. Dan ini tidak salat zuhur karena salat zuhur belum datang. Sama seperti orang misalnya bersih waktu 10 bersih dari haid 10 pagi. Lain halnya kalau dia bersih haid jam 9 malam, semua sepakat dia wajib salat Isya karena dia masih terkena kewajiban salat Isya. Segera mandi kemudian salat Isya. Tapi kalau dia bersih seorang wanita dari haidnya jam 1 malam, ini khilaf. Tergantung pendapat yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Saya terserah lebih condong pada pendapat Imam Bukhari, ya, yang menyatakan bahwasanya waktu salat Isya sampai tengah malam. Ini juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama, hadis hadis riwayat Muslim ini, ya. Hadis ini yang namanya lalai adalah yang sengaja tidak salat hingga tiba waktu hatta yaji'al waktu salatil ukhra, hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Hadis ini terlalu umum. Hadis ini terlalu umum. Buktinya antara subuh dan zuhur ada jeda. Nah, kalau antara subuh dan zuhur ada jeda, kita kecualikan dari keumuman hadis ini. Hadis ini kan hukum asalnya seluruh salat 5 waktu bersambung waktunya. Tapi kita bilang hadis ini umum dikecualikan oleh salat subuh dan salat zuhur karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya salat subuh berakhir ketika terbit matahari dan salat zuhur baru dimulai ketika tergelincir matahari. Berarti ada jeda antara salat subuh dan salat zuhur. Kita bilang demikian pula antara salat Isya dengan salat subuh ada jeda di antara keduanya. Berdasarkan hadis salat waktu Isya ila nisfil lail. Waktu salat Isya sampai tengah malam. Ya sudah, berarti waktu salat Isya sampai tengah malam. Tidak boleh lebih daripada itu. Dapat ini sangat kuat, ya. Ini dirujukan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dalil lain bahwasanya waktu salat Isya sampai tengah malam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari dari tengah langit," yaitu waktu zuhur. Aqimis salata liduluki syamsi dalam surat Al-Isra. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat karena matahari tergelincir waktu zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai malam di ujung gelapnya malam. Ujung gelapnya malam tengah malam. Jadi Allah mengatakan dirikanlah salat dari tergelincir matahari di tengah langit ketika siang hari sampai ketika di tengah malam itu benar-benar matahari di tengah bagian bawah, ya, sehingga benar-benar gelap di ujung gelap, yang puncak-puncak gelap itu di tengah malam. Nah, itulah waktu yang bersambung. Bersambung dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai tengah malam. Makanya Allah pisahkan setelah itu wa Qur'anal fajri. Allah tidak mengatakan dirikanlah salat sampai terbit subuh, sampai terbit dirikanlah salat dari tergelincir matahari di tengah langit waktu zuhur sampai terbit fajar. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan sampai tengah malam. Ketika Allah menyebutkan salat subuh, Allah pisahkan wa Qur'anal fajri, dan salat subuh di waktu fajar. Berarti antara salat Isya dengan salat fajar ada jedanya. Allah alam bisawab, ini khilaf di kalangan para ulama. Lebih hati-hati ikhwan. Kita jangan salat malam lebih daripada jangan salat Isya lebih daripada tengah malam. Ya, kecuali hal darurat kita, ya. Tapi asalnya kita berusaha tidak salat Isya lebih dari tengah malam karena memang masalah khilafnya adalah masalah khilaf yang kuat, ya. Dan ini juga Ibnu Hajar rahimahullah condong kepada pendapat ini. Saya bacakan, ya. Qultu wa umumu hadis Abi Qatadah itu hadis tadi, yang namanya orang yang dalam Sahih Muslim tadi namanya orang yang lalai, ada orang yang tidak salat sampai datang waktu berikutnya. Makhsusun bil ijma' fi subhi, dikhususkan dengan salat subuh karena antara salat zuhur dengan salat subuh dengan salat zuhur ada jedanya. Wa ala qauli Syafi'i al-jadid fil maghrib, demikian juga terkhususkan dengan salat maghrib menurut pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat qaul jadid, karena Imam Syafi'i mengatakan salat maghrib itu cuma 15 menit, tidak sambung dengan Isya. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang lama dan itu mu'tamad menurut pendapat mazhab Syafi'iyah, salat maghrib dengan Isya bersambung, tidak ada jeda. Azan terbenam matahari terus sampai mega merah hilang, itu salat maghrib. Begitu salat mega merah hilang masuk salat Isya. Tapi menurut Imam Syafi'i dalam pendapat yang baru, waktu salat maghrib tidak demikian. Waktu salat maghrib cuma sebentar, sekitar 15 menit. Sehingga ada jeda sekitar 15-20 menit, sehingga ada jeda antara maghrib dengan Isya, ada waktu yang bukan waktu salat maghrib. Sehingga kalau gitu hadis ini tadi Abu Qatadah terkhususkan lagi. Kemudian juga wahwa walil istikhri ya an yaqul huwa makhsusun bil hadis al mazkur. Ternyata di antara ulama Syafi'i juga yang berpendapat demikian bahwasanya huwa makhsusun bil hadis mazkur wa ghairihi min al ahadits fil Isya.
Demikian juga keumuman hadis Abu Qatadah dikhususkan juga dengan hadis salat Isya, bahwasanya salat Isya tidak nyambung dengan waktu salat itu subuh, tapi ada jeda karena salat Isya berakhirnya di tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat cukup kuat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga di bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga lebih condong pada pendapat tersebut. Dan ini juga dalil hadisnya ya. Kita baca hadisnya. Qala Abu Barzah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ta'khiraha. Kata Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah sallallahu suka untuk mengakhirkan salat Isya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Abdurrahim Al-Muharibi qala hadatsana Zaidah an Humaid At-Tawil an Anas qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya ila nisfil lail. Rasulullah sallallahu mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Thumma shalla, kemudian Rasulullah salat di waktu tengah malam tersebut. Qala, Rasulullah berkata, qad shallan nasu wa namu. Orang-orang sudah tidur, orang-orang sudah salat dan orang-orang tidur. Amma innakum fi salatin man tadhartumuha. Yang lain sudah salat dan tidur, kalian tadi tertunda salatnya. Namun ingat, kalian tetap dihitung salat selama kalian masih menanti salat. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini menunda salat sampai tengah malam. Wazada Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya Ibnu Ayyub haddatsani qala haddatsani Humaid sami'a Anas qala ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi lailata idzin. Seakan-akan kata Anas, aku melihat ketika malam itu Rasulullah keluar sambil cincinnya terlihat cahaya cincinnya. Baik, kita lanjutkan bab fadli salatil fajr, bab tentang keutamaan salat subuh. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsana Qais qala li Jarir ibn Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id nadhara ila al-qamari lailatal badri, tiba-tiba Nabi memandang kepada rembulan di malam bulan purnama. Qala Rasulullah SAW, faqala Rasulullah berkata, amma innakum, ketahuilah, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadha, sebagaimana kalian melihat rembulan. Ini dalil para ulama mengatakan tentang Allah di atas. Rasulullah mengatakan kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan, ya. Bukan Allah disamakan dengan rembulan, hasya wa kala, tidak mungkin Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, tapi cara melihat dengan melihat seperti melihat rembulan. La tudahuna fi ru'yati, kalian tidak desak-desakan ketika sedang melihat. Beda kalau Allah di depan atau objek di depan tentu akan tidak lihat, ada yang tinggi, ada yang desak-desak. Tapi kalau objeknya di atas, semua melihat dengan mudah. Ya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak terdominasi, itu tidak ketinggalan salat sebelum terbit matahari, maksudnya salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum dan tidak ketinggalan salat maghrib, salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bersolatlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ya, ini dalil bahwasanya tentang keutamaan salat subuh sekaligus salat asar. Ternyata Rasulullah ketika menjelaskan tentang nikmat yang terindah di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah tidak ketinggalan salat subuh dan tidak ketinggalan salat asar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Makanya jangan sampai ketinggalan salat subuh, jangan sampai ketinggalan salat asar. Dua salat ini salat yang mulia, di antara sebab untuk seorang bisa melihat Allah pada hari kiamat itu perhatian terhadap dua salat ini. Kemudian juga hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Hudbah bin Khalid qala haddatsana Hammam qala haddatsani Abu Jamrah an Abi Bakar an abihi anna Rasulullah sallallahu qala, ya, Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardaini dakhala al-jannah, barang siapa yang salat dua yang dingin maka dia masuk surga. Maksud salat dua yang dingin maksudnya salat subuh dan salat asar. Karena salat subuh adalah waktu yang dingin, salat asar juga ketika matahari sudah mereda. Ini dua salat yang utama, ada keistimewaannya. Siapa yang salat dua salat ini dia masuk surga. Ya. Wa qala Ibnu Raja hadatsana Hammam an Abi Jamrah an Abu Bakar bin Abdullah bin Qais akhbarahu bihadza. Qala hadatsana Ishaq an Habban qala hadatsana Hammam qala hadatsana Abu Jamrah an Abi Bakar bin Abdullah
an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Ini sudah kita bahas tadi tentang keutamaan salat subuh, di antaranya digandingkan dengan salat asar. Di antara sebab seorang bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak, nikmat yang puncak pada di surga, yang ketika seorang melihat wajah Allah maka terlupakan nikmat yang lainnya. Dan di antara nikmat ini disebut juga oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau menyebut di antara nikmat yang paling sempurna adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perhatian dengan salat subuh dan salat asar. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan tentang bab waktu al-fajr, tentang waktu salat al-fajr. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.